Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian online GKI Purbalingga. Berikut ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pelayan firman. Kebaktian intergenerasi pada hari ini, Minggu 17 Oktober 2021, dilayani oleh Penatua Yonatan Surya Anduru dari GKI Sokaraja. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jika setelah diwartakan selama 3 hari Minggu, berturut-turut sampai dengan warta jemaat tanggal 17 Oktober 2021 tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, akan diadakan kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan gerejawi atas diri Elia Mahar Sindu Putra, keluarga almarhum Bapak Yusuf Rono Sastro SS, dan Ibu Mari Susilowati, anggota jemaat GKI Depok, dengan Dersi Royana Sinaga, keluarga almarhum Bapak Sanwat Sinaga, dan Ibu Lermiana Turnip, anggota jemaat GKI Purbalingga. Pada hari tanggal Sabtu 23 Oktober 2021, waktu pukul 9 WIB,
yang dilayani oleh Pendeta Setio Pranowo bertempat GKI Purbalingga. Karena masih dalam situasi pandemi, bagi anggota jemaat atau simpatisan yang ingin mengikuti kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dapat mengikutinya melalui live streaming di YouTube channel GKI Purbalingga. Dikarenakan pembatasan jumlah yang hadir di gedung gereja dengan kapasitas 40 orang. Mohon perhatian dan dukungan doa anggota jemaat. Warta yang ketiga, informasi dan kegiatan di GKI Purbalingga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat melihat informasi lainnya dan kegiatan-kegiatan di GKI Purbalingga yang akan dilaksanakan sepekan ke depan, seperti persekutuan doa pagi, persekutuan komisi dewasa, dan sekolah minggu secara virtual di warta jemaat yang ada. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Kami terus menghimbau anggota jemaat dan simpatisan agar tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud kesediaan kita memelihara kehidupan. Marilah kita bersaat teduh untuk menyiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memasuki panggilan beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang bersuka, mari kita merespon Tuhan Yesus yang memanggil setiap kita dengan sungguh lembut. Kita pujikan Kidung Jemaat 353, bait pertama dan bait kedua, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Bapak, Ibu, dan Saudara semua, mari percaya bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kita dan pemeliharaan terhadap setiap kita terjadi di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Sang Pemulih menyertai kita semua. Kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kebaktian minggu ini adalah Aku Memulihkanmu. Tema ini merupakan seruan bagi kita bahwa Kristus memulihkan kehidupan yang terpuruk. Sabda Allah mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kesembuhan di sini dimaknai sebagai kesembuhan dari segala aspek kehidupan atau dalam bahasa lain disebut dengan pemulihan. Melalui kebaktian hari ini kita juga diajak untuk menghayati bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Pemulih. Pengorbanannya di salib merupakan tindakan nyata dari Allah yang dilupakan dan terluka. Karena Dia adalah Sang Pemulih, setiap orang diundang datang untuk melekat kepadanya dan mengalami kasih karunia Allah. Karena itu, mari kita datang dalam kerendahan hati, mengakui dan menyesali segala dosa kita. Bapa di surga, dengan merendahkan hati kami datang kepadamu dalam doa bagi kehidupan kami bersama keluarga. Tuhan Yesus, berikanlah damai-Mu dalam hati kami. Jadikanlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Perbaharuilah hati kami dengan cinta-Mu. Penuhilah hati kami dengan belas kasih. Jadikanlah kami keluarga penuh damai sejahtera-Mu, di mana sukacita, gelak tawa, dan rasa aman ada di sana. Jadikanlah rumah kami sebagai tempat di mana apresiasi positif diberikan satu sama lain. Tolonglah kami agar saling mengampuni satu sama lain. Jauhkanlah kami dari keinginan menuntut kesempurnaan dari seisi rumah dan sesama. Ya Allah, jadikanlah kami berkat bagi sesama. Ampunilah kami atas segala kekurangan dan kelemahan kami, dan tolonglah kami agar selalu hidup dalam anugerah-Mu. Dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara semua dengan berdiri, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 31 yang demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dalam Tuhan ada keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh karena Allah sudah memperdamaikan kita dengan dirinya, mari kita juga saling berdamai sebagai keluarga. Damai Tuhan bersama dengan kita. Ajar aku
Mari Bapak Ibu, sebelum bersama kita membaca juga merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan yang terus setia kepada setiap kami. Memeluk kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan, terlebih juga menyapa serta menguatkan kami menghadapi berbagai persoalan. Dan saat ini ya Tuhan, ketika kami bersama membuka hati dan pikiran kami untuk Tuhan, kami percaya Tuhan juga mau menyapa, menyegarkan, menjamah setiap hati dan pikiran dari masing-masing kami. Dan kiranya ya Tuhan, melalui pembacaan juga perenungan firman, setiap kami dimampukan untuk terus tumbuh, terus dekat, terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan perenungannya, kiranya biarlah itu semua seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, dan biarlah setiap kami boleh memahami dan mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Ini kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan beserta setiap kami. Di dalam Kristus kami bersyukur, di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, bacaan Alkitab saat ini berdasarkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian sabda Allah, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara semua pernah mengalami sariawan. Sariawan ini sakit kecil di bagian mulut ya, biasanya di gusi, di bagian lidah, di bagian mulut, sekitaran situlah. Yang kadang-kadang kecil, kadang-kadang juga cukup besar, tapi sebenarnya dipikir-pikir sebesar-besarnya sariawan tetap juga ukurannya kecil. Tapi ukuran yang kecil ini sering kali membuat setiap kita nggak enak ngapa-ngapain. Entah lukanya itu di bagian lidah kah, di bagian mulut kah, atau juga di bagian gusi, tetap aja rasanya nggak enak. Dan sakit kecil itu, sariawan kecil itu mengganggu. Karena kita makannya nggak enak, jadi rasanya ngilu, badannya juga jadi nggak enak, makannya juga males, badan lemes, dan ngefek ke segala macamnya. Dari sana akhirnya kita jadi berdampak ke segala macam. Tidur nggak enak karena mungkin ngerasa ya lapar di sisi yang lain. Di sisi yang lain juga sakit karena sariawannya itu tadi. Rasanya kesenggol sedikit aja gimana gitu, nggak enak, dan berdampak ke segala macam. Karena tidur yang nggak enak tadi berlanjut lagi ke efek yang selanjutnya. Kita jadi uring-uringan, agak emosian, dibecandain orang jadi nggak enak. Wah, panjang tuh. Dan kalau dipikir-pikir penyebabnya hanya sariawan. Yang dipikir-pikir sakit, luka, tapi kecil. Dibilang besar juga nggak besar-besar banget, tapi efeknya panjang dan besar. Bahkan kalau digulung-gulung lagi bisa sampai merusak relasi setiap kita dengan orang-orang di sekitar kita, yang padahal hanya dari sakit yang kecil, yang padahal dari luka yang kecil. Dan kalau diperhatikan lagi lebih jauh, luka yang kecil ini juga mengganggu aktivitas-aktivitas kita. Kita jadi nggak mau ngapa-ngapain, nggak mood, nggak enak, kerjaan kita juga jadi keganggu. Semuanya jadi terasa nggak nyaman. Udah yang tadi relasi kita juga rusak, yang satu lagi aktivitas kita, kegiatan kita, kerjaan kita terganggu karena luka kecil itu.
Dan ternyata Bapak Ibu dan Saudara semua, ini yang menarik. Luka yang kecil tadi kalau kita perhatikan, sariawan ini kan satu jenis penyakit yang lukanya sebenarnya cukup terlihat ya. Ini sama seperti luka-luka yang di sakit gigi dan segala macam itu terlihat. Terutama sakit gigi ya. Kalau kita lihat sakit gigi, lukanya bisa kelihatan tuh. Saya waktu itu beberapa waktu yang lalu dapat kabar ada anggota jemaat dari GKI Sokaraja Bapak Ibu yang operasi gusi geraham 3 apa 4 gitu, 4 dioperasi karena udah parah banget dioperasi, dan itu saking udah nggak enaknya. Dan kalau dengar cerita orang sakit gigi kan ampun-ampunan ya, pusing segala macam, tapi di sisi yang lain itu masih bisa disembuhkan. Makanya ada satu lagu yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, karena yang sakit gigi tadi masih kelihatan. Nah sakit hati ternyata adalah sakit yang nggak bisa kelihatan, kita nggak tahu apa penyebabnya juga, kita kadang-kadang bingung, dan terlebih gimana nyembuhnya. Lain kalau yang sakit liver nih beda lagi ya, bukan hati yang saya maksud, tapi sakit hati ini kaitannya dengan rasa, dengan satu pengalaman di dalam diri, dengan satu kisah perjalanan yang kok kayaknya ada terganggu. Nah ini yang sering kali terjadi, ini yang cenderung membuat kita berdampak panjang, seperti yang tadi, luka di dalam sariawan tadi, luka di dalam mulut, gusi atau gigi tadi yang efeknya panjang, begitupun luka di dalam diri. Ternyata kita punya luka yang mungkin menyebabkan banyak hal, mungkin juga bergulung-gulung sampai efeknya macam-macam. Entah mungkin kita yang merasa, oh kok saya beberapa hari mungkin terasa nggak enak, atau mungkin kita ketika menghadapi sesuatu kok rasanya nggak nyaman, atau mungkin ketika kita berkomunitas atau bertemu dengan banyak orang kok rasanya nggak enak, itu mungkin jadi permasalahan tersendiri. Saya pernah punya teman yang dia kalau diajakin ke tempat rame Bapak Ibu muntah. Jadi saya juga agak bingung kenapa sampai begitu, tapi ternyata seperti itu ada. Yang pernah kami coba ajak dia, teman SMA saya waktu itu, dia teman STM lebih tepatnya, karena saya STM, jadi dia kami ajak tuh waktu itu ke alun-alun gitu, lagi ada pasar malam. Dan apa yang terjadi, dia diem di ujung dan lama-lama muntah. Dia muntah punya dampak yang, wah kalau diteliti lagi ya memang penyebab sakit macam-macam, tapi ternyata dia bilang saya nggak terbiasa dengan keramaian. Ada juga orang yang di depan umum tuh wah getar dan segala macam. Kalau dipikir-pikir lebih jauh ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ada trauma yang masih harus dipulihkan, ada hal yang harus diselesaikan, dan ini yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara semua. Sebuah penelitian di Amerika beberapa tahun yang lalu, tapi kemarin saya coba baca-baca di sana, penelitian yang memperlihatkan bahwa ada 85% dari, angkanya jelas, 2.350 responden yang tidak menyadari mereka memiliki luka yang terjadi di masa lalunya. 85% dari 2.350. Bayangkan sebanyak itu. Hampir 2.000-an orang, 1.900-an berapa gitu kurang lebih ya. Itu tidak menyadari ada luka di masa lalunya, ada luka yang belum diselesaikan. Dan akhirnya berdampak pada macam-macam tadi. Pada relasi dia, sikap dia, respon dia terhadap sesama, terhadap sesuatu yang terjadi pada dirinya, juga berdampak pada pekerjaannya, juga berdampak pada kehidupannya sehari, dan macam-macam. Dan ini yang terjadi, ini yang muncul dan nyata-nyata ada. Nah Bapak Ibu dan Saudara semua, percaya atau enggak, ternyata luka ini membentuk kita. Ketika luka itu dibiarkan begitu saja, ketika luka itu tidak dipulihkan, ketika luka itu dibiarkan terbuka, ternganga, maka yang terjadi adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang mungkin akan berlaku berbeda. Karena lagi-lagi luka tadi mempengaruhi kita. Karena lagi-lagi luka tadi membuat kita berdampak banyak hal. Nah, masalahnya adalah kalau berbicara luka sariawan ya, di mulut lah misalnya, atau di mana gusi misalnya, di lidah lah, itu kalau kena sariawan ya Albotil selesai misalnya, gampang gitu ya. Ini nyebut merek ya sedikit, Albotil, mungkin Bapak Ibu juga pengalaman sariawan, tetesin aja sembuh, atau dipakai cotton bud sembuh, ditempel-tempelin sembuh. Nah masalahnya sakit hati gimana? Mau ditetesin Albotil di sebelah mana, bingung, nggak ngerti. Tapi kita seringkali nggak sadar
yang pertama kali harus dilakukan adalah kesadaran bahwa ternyata mungkin kita punya luka yang belum diselesaikan, bahwa ternyata luka ini punya sebab. Luka itu hanya bisa disembuhkan, luka itu hanya bisa dipulihkan oleh penderitanya, artinya oleh diri kita sendiri. Kita harus sadar dan kita mau memulihkan itu, kita mau menyembuhkan luka itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, inilah yang jadi peran pemahaman iman itu menjadi sangat penting. Ketika kita memahami pemahaman iman yang mau terus berproses, maka kita punya kesadaran dan kita bisa memahami, kita bisa memulihkan luka kita bersama dengan Tuhan. Bacaan kita hari ini memperlihatkan bagaimana pemahaman beriman itu dibangun, yang dengan sengaja mau menolong kita untuk memulihkan segala luka dan hidup baru di dalam penyembuh dan perawat jiwa kita. Saya melihat ada 4 bagian yang menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, di dalam bacaan kita, yang seperti sebuah step, seperti sebuah langkah yang merangkum pesan kepada jemaat penerimanya waktu itu di dalam surat Petrus ini. Yang pertama, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bagian ini adalah hal yang mengawali pemulihan yang Tuhan lakukan bagi setiap kita, saya dan Bapak, Ibu semua nih. Awalnya dari sini, segala luka dan penderitaan kita ditanggung. Penjelasan ini mau menjelaskan bahwa Tuhan memikul dosa kita, mau mengatakan bahwa segala hal buruk yang terjadi karena luka yang belum selesai tadi, semuanya sudah dibawa oleh Tuhan. Kemudian ketika Tuhan disalibkan, hal ini mau menjelaskan bahwa Tuhan jugalah yang menerima hukuman. Jadi sebenarnya setiap kita sudah tidak berdosa lagi. Setiap kita sudah dibawa semuanya. Luka-luka kita, segala dosa-dosa kita sudah dibawa. Dan di sini mau mengajak kita menyadari bahwa Tuhan tahu segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan ini adalah dampak dari luka yang ada di dalam diri kita, yang mungkin belum diselesaikan, yang mungkin belum disembuhkan. Dan Dia menanggung itu semua. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kok kita kesannya judes, kok kita kesannya ketus sekali, kok kita tidak ramah. Jangan-jangan ada luka di dalam diri kita sehingga membuat kita sulit untuk kemudian ramah dengan orang-orang di sekitar kita. Kok kesannya kita menolak, kok kesannya kita begitu terpukul dengan orang-orang yang baru. Jangan-jangan mungkin ada pengalaman yang berpengaruh kepada setiap kita. Ada satu jemaat, Bapak, Ibu, yang masih mengalami trauma akibat tahun 1998. Satu jemaat yang waktu itu gerejanya dibakar, yang waktu itu gerejanya dikepung, dan pada akhirnya mereka berusaha untuk memulihkan jemaat itu semuanya. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka menjadi komunitas yang tertutup, yang khawatir dengan lingkungan di sekitar. Sampai pada akhirnya pendeta ini bercerita kepada saya, lalu dia coba untuk terus belajar, coba untuk berakrab dengan jemaat dan menjadi teman untuk perlahan-lahan membuka diri. Mereka kemudian mulai berani untuk melakukan aksi-aksi sosial, mereka kemudian mulai berani untuk berakrab dengan orang-orang di sekitar, ramah terhadap warga-warga di sekitar gereja sana, dan bahkan melakukan aksi-aksi yang luar biasa. Dari pengalaman itu, ketika mereka bersama-sama menyadari dan akhirnya mau berjalan, mereka bersama-sama menyadari bahwa ada satu hal yang terjadi di dalam diri mereka, dan itu disebabkan oleh luka yang belum pulih. Jangan-jangan ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita merespon sesuatu yang terjadi, ketika kita bersikap terhadap orang-orang di sekitar kita, itu semua pengaruh dari masa lalu. Entah apapun itu, Bapak Ibu sendiri yang mungkin bisa menyadari. Tapi di bagian ini, Tuhan mau bilang bahwa Dia menanggung semuanya. Dia menanggung segala dosa yang muncul akibat luka-luka itu, dan Dia mau bilang bahwa luka-luka itu sudah kutanggung, sudah kubawa. Dia menanggung semuanya. Yang kedua, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Inilah tujuannya. Bagian inilah bagian kedua dari proses pemulihan yang Tuhan lakukan terhadap kita semua, saya dan Bapak Ibu semua. Ketika di awal Dia yang membawa dosa kita dan menanggung hukumannya, maka di sini adalah alasan Dia melakukan itu semua. Alasannya adalah supaya kita terbebas dari kuasa dan pengaruh buruk
luka hati yang belum sembuh itu. Kita diajak untuk hidup baru dengan kebebasan, bersikap dan bertindak tanpa terikat oleh luka di masa lalu tadi. Ketika kita mau merespon sesama kita, kita sudah berdamai, sehingga kita tidak perlu lagi merasa khawatir akan terluka. Ketika kita berusaha untuk membuka diri, kita sudah tidak lagi khawatir bahwa kita akan dikecewakan. Ketika kita sudah berdamai dengan luka yang ada di dalam diri kita, kita menjadi lebih mudah untuk tersenyum. Karena pada akhirnya Dia membebaskan kita. Membebaskan kita semua dari ikatan luka yang membuat kita selalu berpikiran akan terluka lagi, yang membuat kita selalu berpikiran akan kecewa lagi, yang membuat kita selalu berpikiran terjadi sesuatu yang buruk. Jangan-jangan ketika kita bersikap, ketika kita melakukan sesuatu, ada yang tertinggal. Nah, di bagian ini Tuhan mau membebaskan kita semua, saya dan Bapak Ibu. Ketika di awal Dia menanggung segala dosa, maka di sini Dia mau membebaskan kita supaya kita bebas dalam bersikap, dalam respon segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam bagian ini Bapak Ibu adalah bagian terakhir dari proses pemulihan yang Tuhan lakukan untuk setiap kita. Ketika dosa dan hukuman kita sudah dibawa, sudah ditanggung oleh Tuhan, kita juga sudah dibebaskan oleh Tuhan dari ikatan luka dan masa lalu tadi. Maka pada bagian ini Tuhan mau memulihkan setiap kita. Bilur-bilur ini mau menggambarkan bagaimana pengorbanannya Tuhan. Pengorbanannya ini sebuah pengorbanan yang sungguh, yang menjadi anugerah terhadap setiap kita. Dia berharap dengan pengorbanannya setiap kita tidak lagi saling melukai. Ketika kita sudah menyadari bahwa luka kita sudah dibawa, bahwa dosa-dosa kita yang kita lakukan karena luka tadi juga sudah dibawa olehnya, dan Dia juga membebaskan kita dari ikatan-ikatan luka tadi, dari pengalaman-pengalaman masa lalu tadi, maka saat ini Dia memulihkan kita. Dia berharap dengan Dia memulihkan, dengan bilur-bilurnya itu, kita tidak lagi saling melukai. Justru kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita tidak lagi perlu khawatir kita akan terluka, karena toh Dia pun tidak akan melukai kita. Mari membayangkan ketika setiap pribadi berusaha untuk mengasihi satu dengan yang lain, maka seharusnya nggak perlu ada yang khawatir kan, kalau akan terluka. Ketika setiap orang berpikir bahwa mereka memperlakukan seseorang dengan bertujuan memuliakan nama Tuhan, maka harusnya kita nggak perlu khawatir lagi untuk terluka. Nah, masalahnya adalah ketika kita tidak menjumpai itu, maka mari jadi pribadi-pribadi yang melakukan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, yang keempat, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bagian ini adalah pengakuan yang dihayati sebagai sebuah perubahan hidup. Ketika pada masa lalu di mana luka itu masih mengikat kita, ketika dosa itu bertumpukan, maka sekarang adalah kehidupan baru dengan pemulihan dan pemeliharaan dari Sang Punya kehidupan. Penjelasan ini mau mengajak kita untuk menyadari bahwa di dalam Tuhan kita menjadi pulih dan hidup kita juga menjadi lebih baik. Ketika setiap kita sudah dipulihkan, ketika kita bersandar pada Tuhan, kita sudah terus dipulihkan, maka seharusnya kita juga terus memulihkan orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti tadi, bayangkan ketika setiap orang berusaha untuk menyenangkan hati orang-orang di sekitarnya, ketika setiap orang berusaha untuk mengasihi orang-orang di sekitarnya, maka seharusnya tidak perlu ada lagi yang khawatir akan dikecewakan. Karena pada akhirnya setiap orang berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk hidup baru di dalam Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman beriman yang penulis surat Petrus ini sampaikan dan kita renungkan hari ini adalah lanjutan dari perjalanan pemulihan kita yang dimulai 2 minggu lalu. Jika pada minggu pertama kita diingatkan kembali makna berkeluarga, dipersatukan sebagai keluarganya Allah, dan minggu kedua kita diajak untuk berani mengakui segala keterbatasan, kemudian menerima keterbatasan orang-orang di sekitar kita, maka hari ini kita diajak untuk juga menyadari bahwa di dalam Tuhan yang memulihkan kita, kita pun menjadi pemulih baru. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara semua, mari kita terus berproses dipulihkan bersama dengan Tuhan. Mari kita terus berjalan
membawa setiap harapan-harapan yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika Dia yang membebaskan kita dari jerat luka, Dia yang mengorbankan dirinya untuk setiap kita, dan Dia jugalah yang mau terus memelihara jiwa kita, mengasihi kita, maka mari kita juga terus mengasihi sesama kita. Selamat membuka diri untuk Tuhan, selamat dipulihkan oleh Tuhan, selamat memasuki hidup baru di dalam dan bersama Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Engkau saja tinggal
Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita nyatakan bersama pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami bahwa Engkau mau terus memulihkan kami. Kami bersyukur Tuhan membawa setiap luka dan juga membawa setiap dosa kami. Sehingga setiap kami juga dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa, dari ikatan-ikatan luka masa lalu. Kemudian Tuhan juga menyembuhkan kami, memulihkan kami dari segala luka itu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan. Namun ya Tuhan, mampukan kami yang mungkin belum cukup mampu dengan sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Biarlah kami juga bisa terus membuka diri untuk Tuhan sehingga kami benar-benar pulih. Dan pada akhirnya kami juga boleh memulihkan sesama kami. Kami juga boleh membawa berkat, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang menolong juga memperlengkapi setiap kami. Saat ini ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, sedang dalam sakit penyakit, sedang dalam masa-masa pemulihan. Kami mau berdoa untuk setiap mereka. Tuhan mendengar satu persatu nama yang kami sebutkan dalam syafaat kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau menjamah setiap mereka satu persatu. Engkau menghibur dan menguatkan mereka satu persatu. Dan kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan setiap mereka, menyertai setiap mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Orang-orang yang kami kasihi ini, yang namanya kami sebutkan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang jauh dari kami, orang tua kami, kakak dan adik kami, kerabat kami yang lain, anak dan cucu kami. Kami mau berdoa untuk setiap mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka seperti kami di sini. Sertai mereka dengan setiap rencana, sertai mereka dengan setiap pergumulan yang mereka hadapi, sertai mereka dengan setiap usaha dan pekerjaan tangannya, sertai mereka dengan setiap kondisi kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan melingkupi mereka dengan kasih. Oleh karenanya kami menyerahkan orang-orang yang kami kasih yang jauh dari kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persekutuan kami di tempat ini di GKI Purbalingga. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap anggota jemaat dan simpatisan, setiap penatua, aktivis-aktivis, pengurus-pengurus komisi, tim-tim pelayanan, karyawan, dan semua pribadi yang terlibat di dalam kehidupan bergereja di tempat ini di GKI Purbalingga. Kiranya ya Tuhan, Engkau menyertai kami, membuat kami sehati sepikir bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan bergereja kami. Mungkin ada banyak pergumulan yang dipikirkan, ada banyak permasalahan yang dihadapi, tapi kami percaya Tuhan juga yang mau terus memperlengkapi dan menolong setiap kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk proses kependetaan dari calon pendeta Festi,
ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang terus menyertai, terus bersama-sama dengan Vesti dan jemaat di sini. Biarlah kami boleh terus berjalan bersama, kami boleh saling menguatkan dan saling memahami, saling mendukung di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kami dengan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Pekerjaan juga usaha tangan kami, sakit penyakit yang kami derita, juga pergumulan-pergumulan kami yang lain. Kiranya ya Tuhan, Tuhan menyertai setiap kami, menolong dan menguatkan kami supaya kami juga dimampukan menyelesaikan pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Berkati juga setiap usaha dan pekerjaan tangan kami, juga setiap usaha-usaha kami dalam masa depan kami, rencana-rencana yang sedang kami perjuangkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tahu apa yang terbaik, namun kami juga mau terus berusaha bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami ya Tuhan yang saat ini menaikkan syafaat-syafaat kami. Ada banyak nama-nama yang kami sebutkan, ada banyak hal yang kami sampaikan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang telah mengajar setiap kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-118 bait yang ke-21. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Dengan penuh syukur, kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pujikan NKB 199, bait yang pertama, Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama ke hadirat Tuhan dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Jikalau pada kesempatan ibadah pagi ini, baik melalui onset yang boleh kami berjumpa bersama di gereja Tuhan di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang saat ini beribadah melalui online di rumah masing-masing.
Kami menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebagai wujud ungkapan rasa syukur kami kepadamu atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan rumah tangga kami ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh menjadi keluarga yang tangguh dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Sehingga kehadiran kami dimanapun kami berada, kiranya Tuhan pakai kami untuk boleh menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Agar Tuhan berkati, biarlah melalui persembahan ini boleh kami pakai untuk membangun jemaat Tuhan di GKI Purbalingga. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Hari-hari yang dilalui tak selamanya mudah dan senang, namun Tuhan anugerahkan keluarga harta yang berharga. Hari-hari yang dilalui tak selamanya mudah dan senang, namun Tuhan anugerahkan keluarga harta yang berharga. Keluarga tangguh, keluarga ketika melangkah bersama Tuhan Yesus. Semua saling mengasihi, merendahkan hati, saling mendengar, memperhatikan, mau mengampuni dan mendoakan. Kita dan keluarga akan dipulihkan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, Allah yang memulihkan ada bersama keluarga kita. Ia mengarahkan semua pada hidup penuh pengharapan. Terimalah pemulihan dan pemeliharaan Allah, Sang Sumber Kasih Karunia. Sekarang, mari kita satukan hati dan menerima berkat Tuhan. Setiap kita dan seisi rumah kita disertai dalam kasih utuh, supaya kita diteguhkan melewati jalan-jalan hidup. Penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersama setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.